Shalom bagi kita semua. Kita pasti pernah mendengar tentang kasihilah musuhmu. Di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu." Kita pasti pernah punya pengalaman memandang seseorang sebagai musuh kita. Mungkin saat ini pun kita masih memiliki musuh di dalam hidup kita. Ada banyak alasan menjadikan orang sebagai musuh. Misalnya, orang tersebut pernah menyakiti kita, mengkhianati kita, menipu, dan lain sebagainya. Permusuhan sering sekali beriringan dengan rasa sakit hati. Orang yang menganggap seseorang sebagai musuh akan selalu ingin membalas perbuatan jahat. Dendam dan kebencian tidak lagi dapat dihindarkan. Dan semakin lama rasa ini akan semakin dalam. Hingga kita sering mendengar kata-kata yang mengatakan, "Tidak akan saya maafkan hingga 7 turunan." Kata-kata inilah yang kerap sekali dikatakan jika seseorang sudah memandang bahwa dia itu adalah musuhnya. Dalam hidup kita tidak bisa menghindari benturan dengan orang lain. Ada kalanya kita akan selalu merasa tersakiti. Itu wajar, karena manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kekeliruan, kesalahan. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah ajaran yang baru di hadapan murid-muridnya dan di hadapan banyak orang. Tidak ada prinsip yang mengatakan mata ganti mata, melainkan ajakan untuk saling mengasihi musuh. Bagaimana caranya? Dengan tidak membalas perbuatan buruk mereka, bahkan berdoa bagi mereka. Mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Bukankah kita disakiti atau dikecewakan? Kita melakukan hal itu karena kita adalah anak-anak Allah. Bukankah dari Bapa yang sempurna, kita anak-anaknya juga mampu mencerminkan hal itu? Ketika orang di dunia juga mampu mengasihi atau memberi salam, bukankah orang-orang dunia juga mampu mengampuni? Apa jadinya jika kita yang mengaku anak-anak Allah malah sulit mengampuni atau mengasihi musuh? Saudara-saudara, siapakah musuh kita saat ini? Saudara kandung, keluarga yang tidak membantu kita, teman sekantor atau sekelas yang mengecewakan kita, tetangga yang sinis, orang tua yang tidak pernah menghargai keberadaan kita, atau diri kita sendiri. Memang jika dikatakan kita mengasihi musuh kita, itu merupakan hal yang sulit bagi kita. Oleh karena itu, kita harus bisa berdamailah dengan mereka. Sadarkan mereka dengan tindakan mengasihi, dan doakanlah terus. Sebagai anak-anak Allah, kita harus mampu keluar dari permusuhan dan menunjukkan kasih melalui doa dan perbuatan. Karena mengasihi dan mendoakan musuh tidak akan sulit bagi anak-anak Allah yang sejati. Amin.